Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Backcaster semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini berada di channel kesayangan kalian, yakni Hamba Berdosa. Ya, di program kita terbaru tanya seputar diecast itu akan kita lakukan juga. Tapi ini lebih menginspirasi teman-teman sekalian. Jadi akan saya kasih nama program ini Ngopi, Ngobrol Inspirasi bersama guru senior kita ya. Siapakah dia? Siapakah dia? Sebelum kita tanya terlebih jauh, alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu John di channel Hamba Berdosa ini agar kita semakin semangat dan membuat konten-konten seru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja ke teman kita yang di samping John ya. Halo, assalamualaikum Om. Biasanya saya manggil John. Om ya? Kalau saya ini masih single. Masih single, masih muda. Oke, saya masih belasan tahun, masa Om? Jadi sekarang saya panggil kakak, adek, atau ustadz. Nah, ini panggil kan nama aja. Guru ini John. Panggil nama saja. Namanya Akas. Namanya Akas. Oke, panggil saja Akas. Akas ya. Bukan ini, bagus. Nama saya Bagus Pamungkas, cuman karena ada sejarah panjang makanya dipanggil Akas biasanya. Jadi panggil Akas. Akas ya? Iya, Akas. Oh, Akas. Oke John, seperti yang kita buat ya. Ini nama programnya Ngopi, Mas Akas. Iya. Ini ya. John Bay. John. Kita sudah sering panggil John. Terlalu formal nih Anda. Santai. Selalu baik kita kan ngopi. Oke. Ngobrol santai inspirasi. Ya, oke John. Langsung saja John. Ada teman-teman kita yang pengen bertanya seputar inspirasi. Dan saya melihat antum ini mempunyai banyak sekali inspirasi pada teman-teman kita yang lainnya. Bolehlah ini di-share ke teman-teman kita khususnya di channel Hamba Berdosa dan channel lain-lainnya John ya. Nah, kabarnya inti punya channel John. Tuh sebutkan John. Nanti saya tulis di kolom komentar atau di kolom bio. Lihat di deskripsinya ya. Nanti ini ada di situ. Ini hidup enggak ini? Hah? Ini hidup enggak John? Hidup lah. Mati kita sudah ini. Nah, lihat di kolom deskripsi nanti ya teman kita di Hamba Berdosa. Namanya Akas Official. Silahkan berkunjung di sana nanti insya Allah banyak konten official. Akas Official. Oke. Jangan lupa Akas Official untuk subscribe. Nah, di subscribe, di like, di share. Karena di situ insya Allah banyak konten-konten yang positif ya, tentang keislaman, tentang ilmu. Iya, benar sekali. Dan lain-lain. Ya. Oke John. Ini kita perkenalan dulu ya dengan teman-teman sekalian ya. Pasti ada yang pengen tahu seputar lebih jauh dari John Akas. Oke John, sebutkan nama lengkap. Nama saya Bagus Pamungkas. Pamungkas atau Pamungkas John? Pamungkas, Bagus itu kan baik. Pamungkas itu yang terakhir. Yang memang sudah disimpan untuk terakhir. Dia tuh kalau ibaratnya kayak penyempurna lah. Kayak khotamun kayak itu, kayak kalau nabi kan khotamun nabi, ini khotamun bagus. Ngaku nabi jangan kacau ini. Enggak, kalau nabi kan khotamun nabiin. Kalau saya ini khotamun bagus. Oh iya. Jadi bagus yang paling terakhir, penutup gitu. Oh iya. Berarti kayak ini ya, orang-orang terbaik gitu ya. Iyalah. Tapi itu kan doa. Nikahnya lama berarti? Masya Allah. Jangan. Jangan John. Gak penutup kan, lama dikit. Bang sudah nikah baru nikah itu. Oh iya, ada itu. Oke John Akas, ada yang mau bertanya juga. Di mana asal Anda John? Kalau domisili, saya domisilinya dari Oki ya, tepatnya Desa Rantau Durian 2. Iya. Kecamatan Lempuing Jaya. Iya. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki. Oki ya. Iya. Saya Jasuma. Jasuma apa? Jawa Sumatera. Jadi orang Jawa lahir dan dibesarkan di Sumatera. Kelihatan sekali mukanya medok ya? Agak gosong. Oke, sensor ya, sensor. Oke, John, langsung. Ada pertanyaan kedua dari teman dan murid-murid Anda pastinya, John. Seputar guru. Kan sekarang kan Anda ini sebagai guru. Iya. Nah, sekalian mempunyai channel YouTube juga. Iya. Nah, ini kan banyak
apa istilah kata itu pertanyaan dan lain-lain. Nah, kenapa Anda ini menjadi guru, John? Nah, ini pasti banyak bertanya. Oke, Kan ya. teman-teman kan ada ngomong Oke. menjadi guru itu sebagai pelarian dan lain-lain. Ada yang pengen jadi polisi, nggak jadi polisi jadi guru. Iya, Ada iya. jadi ini, coba. Gimana itu? Kalau ini kan perspektif ini pribadi saya nih ya. Iya, iya. Ini menurut saya. Ya, jangan orang lain. John. Oke. Kenapa saya jadi guru? Karena sepanjang perjalanan saya saat sekolah maupun kuliah itu, Ya, saya mengamati dengan potensi saya. Saya ini orangnya bisa dibilang speaker, speaker, suka bicara. nyenyes. Kalau Iya, sekarang. bukan nyenyes. Kalau nyenyes itu kan negatif arahnya. Ini Ya. speaker, jadi lebih ke public speaker ya itu nah. Jadi suka berbicara, suka berbicara di depan publik. Public speaker. Public speaker pembicara. Iya. Ya kayak itu. Public Seperti itulah. speaking ya, istilah Public katanya. speaking kan perbuatannya. Iya. Nah, orangnya public speaker kan kayak itu. Iya. Nah, maka dari itu dengan mengamati potensi saya ini juga mungkin peluangnya juga dapat di guru. Ya, kita jalani saja. Mungkin ini bagian dari takdir Allah juga ya. Iya, kita kan Ya. ya gimana lagi ya? Ya, kalau ini kan selain guru ya istilah kata ya, apalagi usia Anda masih muda. Muda. Yang pertama, berapa umur sekarang? Coba sebutkan. Janganlah. Sebutkanlah John. Nanti ada yang jomblo ini, yang cewek-cewek ini mau daftar. Nah, ini kan setidaknya kan ada jenjang karir kan, tidak semuanya pengen jadi guru, apalagi jadi guru swasta. Iya. Nah, biasanya kan orang pengen mencari batu loncatan. Apakah ada terbesit dari benak Anda pengen melangkah ke jenjang karir berikutnya? Ya itu pasti. Pasti ya. Setiap orang pasti ada karir jenjang selanjutnya. Pasti itu. Iya. Pasti orang itu punya goal masing-masing kan. Dari kepala sekolah. Bukan. Kalau saya itu sebenarnya kalau dari dulu itu memang kalau saya itu goalnya cita-citanya itu ingin di apa namanya berkecimpungnya di kelas yang lebih tinggi daripada lingkup sekolah. Itu di dunia akademik kampus. Jadi dosen dan sebagainya. Itu ya. itu goal saya. Makanya sekarang masih juga digeluti kita mencoba untuk ya ingin melanjutkan studi lah seperti itu. Saya kira Anda ini pengen menjadi akpol atau dan lain-lain. Kalau lihat dari postur tubuh Anda ini atletis sekali, John. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena dari dulu saya kurang suka dengan polisi dan semacamnya. Polisi. Catat itu bahaya ini. Polisi. Saya nggak usah langsung. Iya. Polisi, tentara saya kurang suka. Saya pribadi. Kenapa? Coba sebutkan kenapa. Apa alasannya atau ya? suka nilang atau gimana? Atau punya kenangan terlalu sana itu? Enggak juga sebenarnya. Pernah di penjara? Bukan? Belum. Saya bersih ya. Catatan kepolisian saya enggak ada. Bersih, John. Dicatat. Enggak ya. Bukan masalah personal ya. Saya enggak suka itu karena memang mungkin saya menyadari bahwa saya tidak potensi ke situ. Walaupun mungkin badan saya bisa dibilang atlet, tapi itu kan karena saya hobi juga olahraga seperti itu. Gitu Jadi ya. ini bukan permasalahan saya suka ke situ atau enggak olahraga ini, tapi memang saya ingin sehat aja gitu. Ya, berarti postur tubuh bukan mencerminkan Anda ingin menjadi polisi dan lain-lain ya. Enggak kayak itu. Jadi guru juga harus atletis juga ya. Seperti saya sehat. saya atletis. Iya, juga. one pack. One pack. Oke, John, ada pertanyaan ketiga. Ini banyak sekali nih, ada ribuan. Minum dulu ya. Ada ribuan nih. 0 kurang 3 John. Ada 6 ya. Pertanyaan dari teman-teman sudah kita saring. Pastinya pertanyaan yang terbaik pastinya John ya. Nah, pertanyaan ketiga. Kapan? Nah, ini kan Anda sudah mempunyai akun YouTube. Nah, ini kan kita buat acara begini kan pasti kita akan membagikan ke teman-teman dan sharing pada teman-teman kita ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mempunyai akun YouTube? Dan kapan Anda membuat akun YouTube itu? Dan tujuannya buat apa? Coba share ke teman-teman kita lain-lain di sana, John. Tentu kita punya kan, tadi sudah disebutkan kan? Iya. Sudah. Saya sudah punya akun YouTube itu sejak belum ada setahun ya. Saya pernah aktif itu sekitar 2 bulan kalau tidak salah. Habis itu kita stagnan, agak malas. Iya. Sampai sekarang baru kita mulai lagi sekitar mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu baru kita mulai lagi aktif. Jadi sudah hampir setahun sih sebenarnya. Cuman hampir setahun. Aktifnya paling kisaran setengah tahun lah mungkin paling mentok-mentoknya. Ya sekarang kan YouTube kan punya peraturan banyak kan itu. Harus setahun harus 1000 jam. Nah, ada 1000 subscriber dan 4000 jam. Itu agak sulit sekarang kan. Ya itu. Nah itu. Makanya kita perlu banyak taktik dan lain-lain ya. Iya.
Lalu ini John, apa tujuan Anda membuat YouTube John? Pasti orang bertanya-tanya kan. Kalau yang dulu awalnya memang kita buat YouTube itu, yang pertama sekali itu menjadi niat, motivasi kita yang mendorong kita buat itu tuh dulu satu dakwah sebenarnya. Karena yang saya share awal-awal itu memang tentang keilmuan. Jadi tidak ada tuh yang main-mainnya itu ya. Yang vlog-vlog main-main tidak ada. Dulu tuh awal-awalnya emang kita share yang bermanfaat tentang ilmu segala macam, tentang murotal segala macam. Yang kedua motivasinya tentu untuk belajar. Saya sendiri. Ya kan kita ingin dakwah, ini berbagi, tapi kita juga ingin belajar kan. Ya, termasuk juga kita ngedit editing itu sudah belajar. Itu bagian belajar. Makanya saya memulai upload itu memulai belajar juga. Sambil jalan kan belajar terus kita. Jadi nggak harus kita menjadi orang IT ya. Harus. Kalau kita sudah download atau kita beli aplikasinya sambil berjalan lama-lama bisa. Itu. Ya, berarti multi talenta. Iya, jadi kita niat saya tadi ya ingin berbagi, ingin dakwah, kemudian juga belajar. Yang selanjutnya kalau memang diizinkan oleh Allah ya itu bonus, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber income kayak gitu kan. Ya kata orang itu kan kita berkarya dulu. Yang namanya monetisasi itu adalah bonus John. Itu pasti ya. Oke John, ada pertanyaan keempat dan kelima ini berkaitan John. Ya. Apa cita-cita yang belum Anda gapai? Lalu apa target yang akan Anda langkah berikutnya, John? Ini teman-teman pasti penasaran. Coba share. Kemarin pas minum dulu. Iya. Agak panas ini. Panas sudah sih. Oke, langsung John. Tadi sudah dulu ya. Teman kita sudah nggak sabar ini. Beberapa cita-cita kan ada jangka panjang tadi ya. Yang belum saya capai itu sebenarnya masih banyak sekali. Mungkin beberapa yang masih sampai sekarang saya usahakan adalah itu menjadi seorang dosen. Ya karena saya menganggap kayak dosen itu kayaknya kok santai. Kayak mana ya, kerjanya dia itu satu mungkin dari segi fisikly keren. Ya memang. Iya kan, walaupun mungkin duitnya mungkin masih bisa jadi besar bayaran guru swasta. Bisa jadi pendapatan, cuman bukan dari segi materi saja, mungkin dari segi keilmuan. Kalau namanya dosen itu bedanya dengan guru. Dosen itu selalu update ilmu pengetahuan. Ya, itu pasti. Sesuatu hal yang baru selalu diupdate, penelitiannya apapun update. Beda dengan guru, kadang itu aja terus itu. Nah, apalagi kalau gurunya malas, dia enggak bakal menambah di pengetahuan segala macam, enggak update. Beda dengan dosen dituntut benar-benar gitu. Jadi saya ingin itu yang belum saya capai. Malas itu Ya kan enggak harus guru, semuanya kan ada yang juga kan. Itu salah satu yang belum saya capai. Apalagi dosen itu kan harus mempunyai karya ilmiah ya pastinya. Dan cita-cita sangat besar saya yang belum saya capai selain itu juga menjadi seorang seperti antum lah. Apa itu? Kacau ya, YouTuber. Seorang hafiz 30 juz itu masya Allah. Kita amin. Doakan teman-teman sekalian. Ingin membalas jasa kedua orang tua, kita tidak bisa membalas kecuali mungkin salah satunya hanya itu saja. Ya, sambil berjalan John. Semuanya kan makanya semua. Ya, kita YouTube jalan, guru jalan, S2 jalan dan lain semua jalan. Wah, itu John itu mantap. Sambil menghafal kita juga sebagai guru. Apalagi Anda di lingkungan Al-Qur'an yang dipegang oleh Ustaz Antarisa Al-Hafid. Masya Allah. Nanti kita undang dia ya. Kita undang dia. Antarisa Al-Hafid. Dia mempunyai CEO ya. Dia CEO itu apa ya? CEO itu owner. Nah, apa ya? Owner iCloud. Masya Allah. Beliau juga seorang hafid. Sudah menikah. Istrinya sudah mengandung berapa bulan? 6 ya. Sudah 6 bulan ya. Udah lama lagi. Masya Allah. Nah, itu inspirasi sekali. Nanti kita undang John ya. Oke John, itu seputar cita-cita Anda dan target Anda ya. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir. Ini agak menjanggal tapi biarlah kita jawab sama-sama ya. Apa kira-kira? Tips menghadapi tantangan di zaman sekarang buat anak-anak didik Anda dan peserta penonton kita di rumah John. Apa? Zaman sekarang ini konteksnya ke apa? Lebih lucunya kemana nih? Ke masalah corona, masalah belajar? Kepada anak-anak zaman sekarang. Kan ini kan anak-anak pada lulus semua ini sekolah. Nah, untuk menghadapi zaman mereka sekarang ini kan sudah ekstrim John. Apalagi pergaulan sudah merajalela. Jangankan anak-anak, kita juga John. Kalau enggak, kalau saya sih langsung saja ini ya. Langsung aja John. Kalau saya sih sebenarnya enggak terlalu baca. Emang kalau tipsnya menghadapi zaman sekarang ini supaya kita aman dari
apa namanya perbuatan yang buruk atau yang baik itu kan umumnya seperti itu. Iya, iya, iya. Mungkin satu dari yang kata kunci yang saya selalu pegang itu kayak ini ibaratnya. Iya. Kata Rasulullah itu Apa itu? janganlah berada janganlah menjadi domba yang sendirian. Itu apa hadisnya saya lupa. Coba lupa. Itu pokoknya jadi kita itu harus bersama dengan jamaah. Oh iya. Kita itu harus punya kawan, harus punya komunitas, harus punya pertemanan. Mengikuti zaman itu ya, jangan sampai ketinggalan. Bukan, maksudnya untuk lingkup pertemanannya. Oh iya, iya. Jadi iya, kita iya. tidak boleh sendirian. Mm-mm. Tidak usah jauh-jauh. Ibaratnya kayak kita kalau hidup misalnya di kos jangan sendirian. Berdua minimal. Apalagi kita kayak ada komunitas itu lebih Nah, bagus lagi itu ya. Itu jadi kita tuh harus ikut di komunitas karena apa? Kita tidak lepas dari kawan. Iya, apalagi Itulah. kayak sekarang ini kalau kita jualan ya, Nah. biasanya komunitas kita yang Itu paling sangat dekat itu membantu. sangat membantu itu, John. Itu sangat membantu. Begitu juga dalam mengatur sikap kita, mengendalikan diri kita. Kita Iya, kalau iya. tidak ada kawan, tidak ada yang menasihati. Apalagi kita hidup sendirian Nah. di rumah, mager dan lain-lain. Bujang. Waduh, itu sudah Semuanya online. Heeh. Bahaya. hidup segan, mati pun tak mau ya. Makanya itu jadi intinya kalau kita ini ingin terjaga, jangan sampai kita hidup sendiri, bergabunglah dengan komunitas, dengan kalau kita paling dekat aja dengan kita. Kalau di kampus ikut dengan organisasi. Kita di sekolah ikut dengan komunitas guru-guru segala macam. Di masjid, Di masjid, remaja masjid, ikut pengajian. Itu sahabat ya. Itu sih yang paling penting kalau saya menurut saya. Oke, John sekalian dimanapun kalian berada, itu seputar tanya jawab, ngopi, ngobrol, inspirasi bersama guru muda. Itu ya, sangat menginspirasi sekali. Apa yang kita tanya, jawabannya sangat gamblang. Singkat, padat, dan jelas. Wah itu ya. Oke John, ada satu pertanyaan lagi ya. Ini terakhir, karena kalau panjangan bisa nggak muat lagi nih memori. Jujur-jujur amat. Sudah terus. Oke John, pertanyaan terakhir. Ada yang bilang ini kan kita kan semuanya sudah mempunyai YouTube ya, apalagi dari kalangan bawah, menengah, dan atas semuanya mempunyai YouTube. Ya namanya YouTube kan istilah kata itu untuk mengaplikasikan apa yang kita senangi ya. Nah, pertanyaannya, Anda sebagai guru, apalagi guru spiritual dan agama ya, menggeblek anak-anak. YouTube itu haram atau enggak? Nah, Pak, Pak Guru, menurut Anda, mengapa YouTube itu haram? Apabila Anda ngomong itu haram, kalau itu halal, mengapa juga itu? Coba, biar teman-teman di sini bisa membuka open mind Iya. gitu. Kalau menurut saya YouTube itu kan media ya. Iya, iya. Media atau alat. Mm-mm. Jadi alat itu bisa menjadi haram, bisa menjadi halal, mubah, makruh dan sebagainya. Tergantung penggunanya. Tergantung yang megang nih. Kayak HP, hukumnya apa? Ya tidak ada hukum selama belum digunakan kayak itu kan. Iya, benar. Kalau HP ini kita gunakan untuk hal yang negatif, ya jadinya haram kita menggunakannya. Tapi kalau untuk dakwah, untuk apa namanya hal-hal yang positif segala macam tentu ya bukan lagi halal, tapi bahkan berpahala menjadi salah satu jalan kita untuk menempuh kebaikan gitu. Begitu juga dengan YouTube. Kalau YouTube kita gunakan untuk hal-hal negatif, nge-share atau menonton atau segala macam yang negatif, ya haram dong. Benar, iya kan? Benar, itu benar. Iya, tapi kalau YouTube kita nge-share hal-hal yang positif, menginspirasi hal-hal yang religiusnya bisa menimbulkan semangat orang, meningkatkan iman orang, menambah pengetahuan bagi orang. Itu hal baik. Jadi netral hukumnya YouTube nih. Tergantung pengguna. Ya namanya itu alat ya. Alat. Selagi dia belum digunakan sesuatu yang tidak itu sah-sah saja ya. Saja. Yang penting positive thinking. Itu apalagi para habaib, ustadz-ustadz, kiai-kiai sudah menggunakan media YouTube untuk berdakwah. Itu namanya mengikuti perkembangan zaman. Benar. Hal positif. Apalagi yang namanya monetisasi itu adalah bonus, John. Oke, sekian dari kita, John ya. Tidak usah panjang lebar. Ini sudah sangat jelas dan sangat menginspirasi. Jangan lupa untuk subscribe di channel Hamba Berdosa dan subscribe juga channelnya. Ayo. Akas Official. Akas Official nanti kita catat di kolom bio. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, dan jangan lupa untuk subscribe juga, komen, like, and share di channel Akas Official. Dan tentunya kita akan berbagi di channel channel Akas Official. Lupa John, sorry John, agak panjang. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.